kembali lagi di channel YouTube Saubilisme Podcast. Hari ini kita ada di studio Trend Studio, salah satu kawan saya di Kabupaten Majene yang saat ini sedang menjalankan bisnis sablonnya, kaos. Apa kabar, Bung Fajrin? Alhamdulillah. Untuk minggu ini alhamdulillahnya ada dua. Alhamdulillah yang pertama, kita 2 kali terhindar dari kiamat. Alhamdulillah yang kedua, FB saya terblokir tapi tidak ada kiamat. Nah, hari ini setelah beberapa kali tertunda, akhirnya kami ada kesempatan untuk membicarakan beberapa isu yang sedang hangat di tanah air, dan nanti mungkin akan diperlihatkan beberapa kasus atau berita yang lagi ramai diperbincangkan. Kira-kira apa yang sedang ramai ini dibahas oleh netizen ini? Ini disebut satu-satu atau langsung saja? Bisa Satu-satu aja. Yang pertama itu jelang final Euro 2024. Wow. Spanyol versus England. Oke. Kalau secara pribadi pilih siapa nih untuk jadi juara Euro tahun ini? Sebenarnya waktu awal-awal itu lah, sebenarnya dukung Jerman karena tuan rumah. Mau dia apa? Ya harusnya menang sih, karena tuan rumah ya mungkin kurang lincah, jadi pemainnya harus kalah. Biasanya tuan rumah itu didukung wasit ya, seperti Mungkin kurang banyak kanunya. Mengenai prediksi ya. Ya. Kalau menurut Fajrin sendiri apa yang bisa diprediksi dari pertemuan final ini? Kalau prediksinya ini kan saling bertahan, mungkin cari aman. Mengingat ini adalah laga penentu, karena Cari aman? Sama-sama tidak mau kita gol. saling mempelajari, mungkin saling mempelajari, dan mungkin ada kemungkinan adu penalti. Kalau Alam sendiri dukung siapa? Saya dukung Spanyol. Kenapa kalau England? Saya memang sama Inggris. Saya juga tidak suka mantannya dan Tapi sebenarnya kalau bicara Euro, saya sebenarnya awalnya dukung Turki. Kenapa dukung Turki? Ya karena Islam mayoritas, biar aman. Dia tidak bisa dilanjut itu. Kalau Spanyol lawan Prancis kemarin nonton? Nonton dan sesuai prediksi. Kalau Inggris yang lawan Belanda kemarin, Saya juga nonton. Sebenarnya dari awal itu dari Spanyol dulu ya. Spanyol Prancis dukung siapa? Lebih ke Spanyol sih. Spanyol Melihat track record dan Tapi kan gaya bermain. Tapi kan Prancis ada Mbappe, pemain terbaik yang bisa dibilang sekarang itu pemain terbaik. Sama seperti Portugal sih, kalau bergantung sama satu orang kan, ya ini bukan permainan individu ya. Jadi saya lebih percaya sama kerjasamanya Spanyol sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya saya bukan pengamat bola ini. Tidak apa-apa, kita main apalagi debat koser saja. Tapi ada yang menarik sebenarnya dari fenomena nonton bola akhir-akhir ini ya, di Indonesia khususnya. Karena sebenarnya hiruk pikuk masyarakat nonton bola itu faktanya gara-gara mereka main judi online, tebak skor atau tebak pemenang, kayak rame nonton. Iya. Dari antusiasme itu lahir gara-gara judi, itu juga salah satu manfaatnya. Itu sebenarnya adalah tindakan menghibur diri. Menghibur diri. Apa ini pro atau kontra sama bola? Menghibur diri, sudah di rumah ditekan istri, ditekan kebutuhan, ya harus ada adrenalin lain. Tidak pro, tapi mungkin kebanyakan laki-laki seperti itu, mencari adrenalin walaupun sebenarnya peluang menangnya sedikit. Kan sekarang yang itu ya, ada tontonan diri. Ya, Kalau yang Inggris Belanda kemarin, Inggris Belanda sebenarnya dari awal saya dukung Inggris juga secara permainan. Cuma kayaknya setelah di final menjadi lari ke Spanyol. kan Belanda kan timnas pusat, kan tidak mendukung timnas pusat. Timnas pusat. Kayaknya kemarin netizen banyak yang usul mau naturalisasi pemerintah. Pemerintahnya Presiden. Sebendi sekalian nih. Gara-gara tren naturalisasi. Kalau soal fenomena naturalisasi ini sebenarnya bagaimana menurut?
Naturalisasi itu artinya membangun tim dengan cara instan. Iya. Artinya tentu itu tidak berdampak jangka panjang. Jadi setelah generasi naturalisasi selesai, maka timnas akan kembali di era kembali. Iya. Kalau saya lihat sebenarnya apa ya? Saya anggap itu adalah sampel saja. Sampel. Saya kira sampah. Sampel untuk contoh untuk teman-teman yang masih usia dini. Ini contoh lah pemain yang bagus. Kita harus ikuti jejaknya. Tidak minum, tidak begadang, tidak apa, tidak perempuan, tidak sampai tidak terima Alphard. Nah. Langsung aja prediksi Spanyol England. Kalau saya pegang Spanyol 2-0. 2-0. Kalau saya pasti mungkin 1-1 adu penalti. Asik. Cari aman. Sama ji mungkin Spanyol juga. Karena England ada Harry Kane. Asik. Striker tumpul. Tajam, tapi biasanya yang tim yang dibela itu biasanya langsung anjlok. Tapi pada intinya saya bukan pengamat bola ya, jadi lebih buruk daripada towel. Setidaknya tidak lempar botol. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa berita-berita lain yang lebih netizen sering bahas kira-kira? Ya, berita kedua itu adalah anggapan Ronaldo dianggap beban di Euro 2024. Itu kategori kurang ajar sebenarnya. Ya. Kenapa menurut Pak Joni sendiri kenapa itu? Kenapa itu jadi permasalahan? Karena Ronaldo itu bisa dikategorikan sudah merasa lebih besar daripada tim. Lebih besar dari tim. Lebih mahal daripada semua pemain lain. Ya. Tidak dioper marah, diganti marah, golnya tidak sah marah, tidak cetak penalti nangis. Jangan sampai dibully sama fansnya Ronaldo ini. Tidak Jim, mungkin fans Ronaldo cukup dewasa melihat ini. Kecuali jangan langsung dibandingkan dengan Messi, itu sudah langsung level 10 itu. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Jadi Messi jauh lebih baik daripada Ronaldo. Tapi kalau saya dianggap Ronaldo dianggap beban itu cenderung berlebihan. Kenapa itu? Kan sebenarnya Ronaldo itu secara tidak langsung menjadi apa istilahnya teladan untuk juniornya itu. Karena Ronaldo justru karakter seperti itu yang bisa melahirkan seorang gol. Karakter itu yang melahirkan Ronaldo. Mungkin sekedar pola latihan, gaya hidup mungkin. Bandingkan sama Ismet Sofyan misalnya lagi sholat ya, kita marah-marah. Ya, karir dia tidak sebesar Ronaldo. Tapi dia punya Martinez. Itu sisi sosialnya. Ronaldo menyelamatkan Martinez, mengangkat derajatnya, menjadikannya anak angkat. Daripada Messi yang katanya pro Israel. Langsung aja, Ronaldo itu beban atau tidak? Ronaldo itu beban. Tadi idealnya itu Ronaldo jangan main dari awal. Dia harusnya main di menit 70 ya. Supaya jadi motivasi untuk jadi counter attack atau apa istilahnya ini, untuk menciptakan comeback di lapangan. Bukan itu lagi kan lebih berbahaya sebenarnya. Bukan lagi jadi pemain starter dari awal. Kan kayak PP, Modric, Perisic, siapa lagi? Banyak pemain-pemain lama itu terakhirnya di sini. Kroos, Muller. Tapi Ronaldo yang mungkin 40 nih barangkali di 40. 2026. Kalau rekor Piala Dunianya tertua berapa? Ada sampai 50-an mungkin. Belum pecah rekor dunia. Tapi kalau saya tentu fans fanatiknya Ronaldo pasti menunggu Ronaldo di Piala Dunia. Walaupun banyak yang tidak suka. Mungkin main tapi tidak dioper ya. Atau dicadangkan sampai final. Ini sekali nggak dipanggil. Kira-kira berita apa lagi yang lagi viral ini di media sosial? Oke, yang berita ketiga itu ada Peggy Setiawan yang dinyatakan bebas. Yang mana lagi nih?
Yang kasus Vina. Oh, Vina Garut. ya. Tidak Cirebon. Sekilasnya aja bang. Saat tangkap itu sudah sering terjadi sebenarnya. Ide oknum. Ya, oknumnya jadi ada oknum. Jadi kita tidak sedang mengeneralkan instansi tertentu, tapi ini oknum ya. Ya oknum. Orang yang bertanggung jawab terhadap salah tangkapnya seorang Peggy Setiawan. Iya betul. Tentu fatal dan jangan sampai jadi tren kebiasaan ke depan selalu mencari kambing hitam. Tapi luar biasa ini kan ada pengacara yang mau Iya. bantu. Sempat juga kasusnya naik gara-gara film. Jarang-jarang juga itu ada kasus yang Jadi gara-gara film sebenarnya. orang kesurupan dulu pertama. Orang kesurupan. Oh iya. Kan awalnya itu kasusnya 2016, kemudian baru-baru ini ada lagi kesurupan katanya temannya disuruh ungkap, kemudian diangkat jadi film. Jadi semua bukti itu dari setan nih. Sebenarnya Nah, persoalannya kenapa di pengadilan menerima asumsi atau pernyataan dari orang kesurupan? mungkin kita akan menghubungi pesulap merah. Cuman yang jadi fatal memang karena ini kan kasus sudah terjadi selama 8 tahun yang lalu, hampir 8 tahun yang lalu, dan baru diikut kembali setelah ada film. Dan filmnya itu lumayan. Udah nonton ya? Belum. Kayaknya nggak terlalu luas. Nggak asik. Harusnya kita mendoakan saja korban. Tidak usah difilmkan. Kira-kira lagu aslinya kira-kira tertangkap atau belum ini nanti? Dalam waktu dekat. Sebenarnya Prediksi aja. Dengan semua perangkat intelijen harusnya tertangkap. Tapi kalau ini sebenarnya anak menteri ini korban pasti dari dulu pelakunya. Kan yang begini sudah sudah yang lanjut. Next, apa lagi kira-kiranya? Keempat adalah film Ipar Adalah Maut masuk 5 besar box office. Box office itu skop Indonesia. Ya. Dilansir dari Sign-Point, Ipar Adalah Maut peringkat ketiga. Wah. Cuman kalau bicara film ini sebenarnya sudah banyak. Bahkan jangankan Ipar, Sahabat Adalah Maut juga banyak. Iya banyak, tapi yang bahkan ada dulu Mertua Adalah Maut. Ya. Janganlah dilanjut itu. Tapi saya sebenarnya kurang setuju dengan film yang genrenya atau apa istilahnya, bukan genre tapi alur kisahnya seperti ini, karena itu mengganggu psikologi masyarakat. Mengganggu juga istri-istri kita yang awalnya biasa aja mendengar cerita yang seperti ini, tingkat penguasanya kepada kita itu bertambah. Tentu gara-garanya juga film mungkin memberikan inspirasi ide. Oh bisa ya. Oh iya itu maksudnya. Oh gitu. Iya. Yang saran saya untuk sutradara mending kurang-kurangin lah buat film begini. Nggak usah karena cuman kejar sensasi. Sebenarnya ini faktanya juga ini kan aibnya orang sebenarnya. Maksudnya ngapain kita pertontonkan aib orang dalam film? Itu kan sudah ada izin dari pelaku. Iya. Itu caranya lah untuk Oke, kita lihat dari 5 ini kan tadi Vina Ipar Adalah Maut yang ketiga dengan jumlah 4 juta penonton, mengumpulkan pendapatan 172 miliar. Yang di peringkat 1 itu ada Agak Lain yang di awal 2024 jumlah penontonnya itu 9 juta. Wah, pendapatan 349 miliar. Wah. Posisi kedua ini Vina. Sebelum 7 hari rilis meraih jumlah penonton 5 juta orang dengan pendapatan 232 miliar. Ini Badarui Desa Penari KKN ini. KKN. Yang jilid 2 ini. Oh iya, jilid 2 kayaknya. 4 juta penonton dengan keuntungan berapa ini? 150 miliar. 160 miliar. Siksa Kubur. Penontonnya lumayan juga 4 juta dengan pendapatan 153 miliar. Penonton di atas 150 miliar semua rata-rata.
Luar biasa. Bagaimana mau bikin juga. Berita kelima, tersebar video orangutan yang ukurannya setinggi rumah. Dinonton ya. Apa yang mau dikomentar dari video orangutan setinggi 2 meter? Kemunculan seekor orangutan berukuran raksasa di kawasan pemukiman gegerkan warga Kalimantan Timur atau Kalian. Orangutan yang disebut memiliki badan hampir setinggi rumah itu tampak mencoba mencari pohon untuk bergelantung. Padahal dengan ukurannya itu, orangutan tersebut biasanya bergantungan pada batang-batang pohon besar. Di sebelahnya terlihat rumah warga seperti orangutan ini berada di pemukiman. Kemunculan orangutan yang mendatangi pemukiman warga ini pun viral di media sosial X usai diunggah akun @heralops pada Minggu 7 Juli 2024. Kalau secara belum pengetahuan, kan ini persoalan ekosistem yang diganggu. Jadi pemukiman ini berkembang dan merusak ekosistem alaminya. Karena cuma pemukiman saja tambang atau perusahaan lain. Ya, biar semua apapun itu dari kan sering kejadian raja masuk ke pemukiman, harimau, bahkan kan 2 meter. Bayangkan kalau tiba-tiba ada 20 begitu datang. Kalau saya kulihat ini kamera juga kayaknya ini dekat rumah yang agak ke belakang. Sudah cukup. Jangan. Ini pohon korsing kecil gitu. Iya. Kalau pohon besar biasanya itu kan kalau bagian sini harusnya di atas. Baru itu juga rumputnya tuh. Kayak rumput kecil dia dan besar sekali lah di sini. Iya, kayaknya agak dekat ini pohon. Kayaknya itu rumput sebetis ya. Ini juga kayaknya kalau pohon ini tuh kalau seandainya besar ya harusnya di bagian atas nih. Jadi kesimpulannya editan kan? Sinetron Indosiar biasa mulai itu film Indosiar yang mau jadi raksasa. Yang langsung gini kakinya tapi orangnya di sebelah sana. Ini manipulasi ternyata nih. Ada kemungkinan. Jadi ya. Tapi jangan dulu mau ditutup. Jangan dulu ditutup. Kalau seandainya betulan, kira-kira ada yang setinggi rumah ini? Harusnya ada. Secara genetik itu karena memang kan ada beberapa yang kecil, ada yang besar. Bahkan di filmnya Sun Gokong kan raksasa. King Kong itu. King Kong itu sebut King rajanya Kong itu karena raksasa ukurannya. Kan ini orangutan, bukan Tapi lebih masuk akal lagi kalau itu permainan video. Rumahnya jauh, pokoknya lebih dekat ke kamera. Dan ditaruh di tanah, seolah-olah raksasa. Dan itu pohonnya juga rantingnya, bukan ranting tinggi. Ya, itulah tadi beberapa berita untuk minggu ini. Berbagi atau sharing tentang beberapa berita yang lagi viral di Indonesia. Dan segmen ini mungkin akan kita lanjutkan di depannya, tergantung jumlah viewers. Sampai jumpa.